Bab 70. Dejavu. Radit mencolek-colek pinggang Alina saat si ayang kasihkan ngobrol dengan Dena dan Katie dan melupakan dirinya. Kak Katie, Kak Dena. Ngobrolnya usaha dulu. Ya, nanti kalau aku pulang kita ketemuan, kata Alina. Loh, kita kan masih kangen, kata Dena. Aku juga masih kangen, tapi ini Mas Radit udah colek-colek pinggang aku. Cari perhatian dia, jawab Alina. Dasar bucin, tapi kasihan juga dia. Aku ragu apakah punya dia masih bisa berfungsi dengan normal setelah 4 tahun mati suri. Ledek Katie. Enak saja, sama si ayang gue sudah siap tempur tahu. Siap buat bikin adiknya raja. Au. Sambar Radit disertai ringisan karena Alina mencubit perutnya. Ya sudah kalau begitu, selamat bikin adiknya raja. Bye. Dena dan Katie pun menghilang dari layar HP Radit. Duh, aku jadi ingin pulang ke Jakarta dan ketemu mereka, kata Alina yang kini kembali fokus pada Radit. Kalau kamu mau, ikut pulang sama Mas Radit saja lusa, ajak Radit. Gak mungkin, Mas. Aku tidak mau papa nanti tambah murka sama kamu. Alina menolak. Alina tidak mau gegabah melangkah dan mengambil resiko yang nantinya akan memperburuk hubungan Radit dengan papanya. Radit menghembuskan nafas ke udara dengan berat. Ternyata Radit masih terhalang restu dari Tama untuk memiliki Alina dan Raja seutuhnya. Jika Radit gegabah, maka bukan hanya hubungannya dengan Su Ayang yang akan terancam, tapi juga ribuan karyawannya yang menggantungkan nasib kepadanya yang ikut terancam. Karena di pertemuan pertama saja, Tama langsung menyenggol bisnis Radit, sehingga Radit harus kehilangan satu mega proyeknya belum lama ini. Suara rengekan Raja membuat Alina nyaris loncat dari pangkuan Radit dan mereka buru-buru menghampiri Raja di atas kasur. Radit dan Alina naik ke atas kasur di sisi kiri dan kanan Raja. Raja terlihat gelisah dan kemudian menjadi tenang saat menghadap ke arah Radit dan tangan mungilnya membelit perut Radit. Ya Tuhan, Radit nyaris menangis dibuatnya saking terharunya. Kenapa aku dicuekin? Alina menggerutu. Kehadiran Radit membuat Alina merasa seperti tersisihkan. Selama 4 tahun ini, Raja kan selalu sama kamu. Sekarang giliran sama aku. Jika Raja dalam keadaan terjaga pun belum tentu Raja mau memeluk aku seperti ini, kata Radit sambil mengelus punggung Raja sampai bocah itu kembali pulas. Setelah Raja pulas, perlahan Radit turun dari ranjang dan mengajak Alina pindah ke sofa. Alina sudah bisa menebak mau apa Radit mengajaknya pindah ke sofa. Dan dugaan Alina ternyata benar. Begitu sampai di sofa, Radit langsung memeluk Alina dan menjatuhkan wanita cantik itu di sana. Alina terkikik pelan saat Radit langsung merangkak naik ke atas tubuhnya dan memposisikan tubuhnya di antara kedua paha Alina, dan Alina merasakan milik Radit yang sudah membesar di balik celananya menekan miliknya di bawah sana. Baru saling menempel saja sudah membuat celana Alina basah. Sudah 4 tahun berlalu, akhirnya Alina merasakan lagi sensasi rasa yang dulu sempat menjadi candu baginya dan Radit. Dulu mereka bebas melakukannya kapan saja dan di mana saja begitu ada kesempatan. Tapi sekarang sudah ada Raja di antara mereka, sehingga Radit dan Alina harus lebih berhati-hati dan menunggu Raja lengah. Dengan bibir saling bertautan tangan, Radit melepas satu persatu kancing baju Alina. Radit rindu pada sepasang benda bulat dan kencang itu dan ingin segera melahapnya seperti dulu. Dulu Alina memiliki sepasang payudara yang indah dan selalu sukses membuat Radit on fire setiap melihat dan menyentuhnya. Dan sekarang, setelah semua kancing baju Alina terlepas, Radit dibuat tidak berkedip ketika menatap sepasang payudara Alina yang kini sudah terpampang jelas di depan matanya dengan puncaknya yang coklat kemerahan. Pasti ini gara-gara Raja, tebak Radit. Memangnya kenapa? Alina menjadi insecure dengan sepasang payudaranya. Dulu tidak sebesar ini, sekarang menjadi lebih besar dan malah membuat Mas Radit semakin suka, jawab Radit sambil mengerling nakal. Dasar genit. Alina akhirnya tertawa padahal tadi sempat tidak percaya diri. Sepertinya Mas Radit harus berterima kasih kepada putra kita, kata Radit kemudian mendekatkan mulutnya dan mulai melahap puncaknya satu persatu, membuat Alina menggelinjang kegelian karena Radit melakukannya dengan sangat lembut dan penuh perasaan. Mesh. Alina mendesah sambil menggigit bibir bawahnya saat Radit menghisap salah satu puncaknya dengan kuat, sementara tangan Radit meluncur ke bawah dan menyusup di balik celana dalamnya yang sudah basah, dan Radit sangat menyukainya.
Alina yang mulai terbawa suasana menyerang leher Radit, kemudian menggigitnya dan menghisapnya dengan kuat hingga meninggalkan jejak di sana, dan kini giliran Radit yang saya Aang. Desahan Radit berubah menjadi erangan saat tangan Alina menyelinap ke balik celana Radit dan meremas miliknya yang sudah menegang sempurna di balik celananya. Saya Aang. Alina membuat Radit meremelek saat tangan Alina mempermainkan miliknya di bawah sana. Sudah punya anak pun Alina masih saja nakal. Radit mengangkat tubuhnya dan menurunkan celananya sehingga Alina bisa leluasa memanjakan miliknya. Setelah menyingkirkan tangan Alina, Radit pun menekan miliknya tepat di pintu milik Alina yang masih mengenakan segitiga pengamannya yang berwarna hitam senada dengan bra yang sudah Radit lepas pengaitnya. Radit memutuskan untuk bermain aman karena ia tidak mau memberi adik untuk raja sebelum ia menikahi maminya. Baru saling menyapa saja sudah membuat Radit dan Alina terbang melayang. Radit menekan miliknya yang masih berpenghalang kepada milik Alina dan tubuh keduanya pun mulai bergerak seirama saling menekan. Mereka melakukan hubungan seperti di awal mereka pacaran beberapa tahun yang lalu di mana Alina masih malu-malu kucing jika berkencan dengan Radit. Radit semakin menekan miliknya dan Alina melingkarkan sepasang kaki panjangnya di pinggang Radit. Sesekali Radit melirik ke arah putranya yang sedang tidur dengan pulas. Radit tidak mau sampai raja melihat jika ia sedang menunggangi maminya. Bisa murka anak itu. Yang panggil Alina dengan wajah terlihat gelisah saat gelombang kenikmatan menggulung raganya. Radit juga merasakan hal yang sama dan ia semakin menekan miliknya ke arah milik Alina. Setelah 4 tahun puasa, Radit bersyukur karena alat reproduksinya ternyata masih bisa bekerja dengan normal meskipun hanya dengan saling menggesek saja. Radit bergerak semakin cepat dan di bawah sana miliknya menekan semakin dalam. Pakaian Alina sudah berantakan dan dadanya sudah tidak mulus lagi karena banyak kismak di sana, bukti keganasan Radit. Hentakan Radit semakin kuat sebelum akhirnya paha Alina menjepit pinggang Radit saat mereka maksnya. Tubuh Radit dan Alina mengejang dan celana mereka pun sama-sama basah. Namun mereka tersenyum dan saling tatap penuh cinta di antara sisa denyutan di bawah sana yang masih terasa. Sudah ngompolnya? Tanya Radit menggoda Alina yang berada di bawahnya. Sudah, jawab Alina dengan wajah merona dan kemudian ia pun menyembunyikan wajahnya di leher Radit membuat pria itu terkekeh pelan. Perlahan Radit menggulirkan tubuhnya dan merubah posisi sehingga Alina berada di atas tubuhnya. Dalam keadaan Alina di atas tubuh Radit, mereka ciuman dengan mesra. Tama menatap layar HP-nya saat membaca pesan dari Alina. Hari ini kami tidak pulang karena raja sudah tidur. Dasar anak nakal. Tama geleng-geleng kepala menatap layar HP-nya namun wajahnya terlihat santai. Sebetulnya hari itu Tama ingin mengabari Alina jika ia akan pergi ke Bali untuk menghadiri undangan dari rekan bisnisnya di sebuah hotel bintang 5. Namun sepertinya putrinya itu sedang tidak bisa diganggu dan akhirnya Tama pun terbang ke Bali tanpa sempat bilang kepada Alina dan juga cucu kesayangannya. Beberapa staf perwakilan dari Jakarta juga sudah tiba di Bali hari itu dan Tama baru tiba pada sore harinya. Sebetulnya sang pemilik hajat adalah saingan bisnis terbesar Tama dan Tama tidak terlalu berniat untuk datang. Tama hanya sempat beristirahat selama 1 jam sebelum pergi ke lokasi. Tama sempat bertemu dengan 2 stafnya dari Jakarta dan ia membawa 1 karyawan magang untuk mendampingi mereka dan karyawan magang itu adalah Riana. Wajah Tama terlihat biasa saja saat bertemu dengan Riana walaupun ia tahu jika Alina dan Riana sempat akrab sewaktu sekolah. Berbeda dengan Riana yang terlihat berusaha mencari kesempatan untuk bertanya tentang kabar Alina dan keponakannya kepada Tama. Sampai saat ini Tama tidak tahu jika sebetulnya Radit itu adalah kakak Riana. Jika saja Tama tahu jika Riana adalah adiknya Radit, sudah pasti sikap Tama kepada Riana tidak akan biasa-biasa saja. Tapi kemungkinan besar Riana akan diberhentikan dari program magang di perusahaan Tama dan Riana akan kerepotan mencari tempat magang yang baru dan tentunya Riana harus memulai semuanya dari nol lagi. Secara pribadi Tama tidak terlalu menikmati undangan itu karena menurutnya acara itu lebih terlihat seperti sebuah pesta hura-hura. Ada banyak wanita penghibur yang hilir mudik di sana dan Tama menyesal telah datang ke sana. Riana dan 2 orang stafnya duduk di meja yang sama dengan Tama. Riana sudah menyiapkan pertanyaan kepada Tama begitu ia ada kesempatan. Namun setelah beberapa saat ternyata kesempatan itu tidak juga datang. Tama terlihat berbicara serius dengan stafnya sambil menikmati minuman tanpa peduli pada kehadiran Riana di sana.
Riana sempat pamit pergi ke toilet. Di sana Riana membasuh wajahnya dengan air. Jujur Riana merasa tertekan berada di dekat Papa Alina itu. Sikap acuhnya membuat Riana sakit hati, padahal dulu setiap pria itu pulang dari luar negeri pasti selalu membawakan oleh-oleh yang sama dengan Alina. Riana menebak jika Alina sudah mengadu kepada papanya mengenai sikapnya di akhir pertemanan mereka. Riana yang akan keluar dari toilet wanita tiba-tiba menghentikan langkahnya saat ia mendengar dari salah satu bilik toilet ada seorang wanita yang sedang berbicara dengan rekannya di telepon. "Siap bos, Pak Tama sudah minum dan sebentar lagi dia akan oleng, dan aku sial eksekusi." Riana hanya sempat mendengar suara wanita itu tanpa melihat orangnya karena berada di dalam bilik toilet. Astaga, ada yang berniat untuk mencelakai papanya Alina. Apa itu artinya eksekusi? Apakah ada yang ingin membunuh papanya Alina? Riana membatin dengan tubuh yang sedikit gemetaran. Dengan tanpa suara Riana buru-buru keluar dari toilet wanita itu. Sambil berjalan Riana mencari cara agar bisa membawa Tama secepatnya dari tempat itu. Lalu bagaimana caranya? Riana sendiri tampak bingung hingga tidak sengaja ia menabrak seseorang yang tiba-tiba muncul di depannya. "Pak Tama." Riana melongo menatap orang yang sedang ia pikirkan ternyata ada di depannya. Riana menangkap wajah Tama yang terlihat merah dan berkeringat, dan Riana ingat pada ucapan wanita tadi di toilet. Astaga, apa yang terjadi? Dan apa yang harus Riana lakukan untuk menyelamatkan papa mantan sahabatnya yang sekaligus bosnya itu sebelum dieksekusi orang? Bab 71. Diam-diam merindukan raja. Riana melihat wajah Tama tampak merah dan berkeringat. "Apakah bapak sakit?" tanya Riana sambil memberanikan diri menatap wajah bosnya itu. "Saya sedang ada masalah. Bisakah kamu menolong saya?" tanya Tama. Riana mengangguk. "Bisa, Pak. Tolong bawa saya pergi dari sini secepatnya," pinta Tama. "Kemana, Pak?" tanya Riana bingung. "Kemana saja? Ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam minuman saya. Jadi tolong carikan tempat yang aman untuk saya secepatnya," jawab Tama. Baik," jawab Riana. Karena bingung akhirnya Riana membawa Tama ke kamarnya karena menurut Riana hanya tempat itu yang paling aman untuk Tama. Kebetulan Riana juga menginap di hotel itu. Tama dan Riana berjalan terburu-buru menuju kamar Riana. Tama tidak peduli kamar siapa yang ia masuki, yang terpenting adalah ia aman sekarang. Riana mengantarkan Tama menuju kamar hotel tempatnya menginap. Sebetulnya Tama bisa saja memesan kamar hotel yang lain, tetapi itu pastinya membutuhkan waktu dan Tama tidak punya waktu banyak. Tama masuk ke kamar Riana. Setelah berada di dalam tiba-tiba Tama mengusir paksa Riana. "Sekarang kamu pergi sana. Jangan coba-coba beritahu siapapun kalau saya ada di sini," perintah Tama sambil mendorong Riana keluar dari kamarnya. Bruk! Pintu kamar Riana pun ditutup dan dikunci dari dalam dan Riana bengong di depan pintu yang sudah tertutup. "Sialan, seenaknya saja gue diusir. Dasar ayah dan anak gak ada akhlak," umpat Riana. Riana bingung harus pergi kemana karena tas Riana berisi HP dan dompet ada di dalam kamar. Untuk mengetuk pintu kamarnya dan mengambil tasnya Riana tidak berani. Akhirnya Riana menunggu dua staf Tama di lobi karena untuk menghubungi mereka pun Riana tidak bisa. Dan sialnya sampai hampir tengah malam kedua staf Tama itu tidak ada yang pulang ke kamar mereka. Jika saja Riana membawa tasnya tentu ia bisa memesan kamar lagi. Tapi bagaimana bisa jika saat ini Riana tidak memegang identitas apapun, bahkan tidak ada uang sepeser pun untuk deposit jika ia memesan kamar lagi. Malam itu Riana terlunta-lunta sendirian. Riana berjalan ke arah luar area hotel dan menemukan sebuah musola. Akhirnya malam itu Riana numpang tidur di sana. Beruntung di sana ada juga beberapa wanita yang numpang tidur, jadi Riana tidak terlalu ketakutan sendiri. Ini adalah untuk yang pertama kalinya dalam seumur hidupnya Riana mengalami numpang tidur di musola hanya karena menolong si bos yang kebetulan ayah dari mantan sahabatnya. Setelah mengusir Riana, Tama mengunci diri di kamar Riana. Ia mengisi bathtub dengan air dingin dan kemudian merendam tubuhnya di sana. Sebagai pria yang sudah berpengalaman, tentu Tama sangat paham obat apa yang sedang bereaksi di dalam tubuhnya. Beruntung Tama masih bisa mengontrol dirinya dan mencari tempat aman dengan cepat, dan untungnya juga ada Riana yang menolongnya tanpa banyak bertanya dan tanpa banyak protes. Tama sudah bisa menebak siapa dalang di balik jebakan ini. Lain kali Tama tidak akan menerima jika pengusaha tempat hiburan itu mengundangnya lagi.
Tama merendam dirinya di dalam bathtub sampai akhirnya reaksi obat perangsang di dalam tubuhnya mulai berkurang. Menjelang subuh baru Tama naik dan kemudian bisa tidur dengan pulas. Saking pulasnya Tama baru bangun ketika matahari sudah mulai tinggi. Hal yang pertama Tama pikirkan adalah Riana. Di mana gadis itu semalam tidur? Namun ketika Tama mendapati tas Riana ada di kamar, maka Tama pun langsung terlihat panik. Tama keluar dari kamar Riana dan kemudian menitipkan kunci kamarnya kepada resepsionis dan kemudian kembali ke kamar hotelnya. Dari kamarnya Tama menyuruh stafnya untuk mencari Riana. "Eri, kamu habis dari mana? Tadi kamu ditanyain si bos tuh." Tanya Andika, salah satu staf pemasaran tempat Riana magang. "Habis jalan-jalan," jawab Riana berbohong. Andika tentu saja tidak percaya karena penampilan Riana terlihat kusut dan gadis itu masih mengenakan gaun yang dipakai semalam. "Hari ini tidak ada kegiatan kan? Aku izin mau tidur ya, Mas," pinta Riana. Riana semalam tidak tidur dengan nyenyak dan sekarang ia butuh istirahat karena badannya yang terasa pegal karena tidur di karpet musola. Andika mengangguk sambil menatap heran ke arah Riana. Radit dan Alina terbangun saat terdengar suara Raja yang melengking. "Mami, Uncle, jangan peyuk-peyuk." Raja melepaskan paksa tangan Radit yang memeluk tubuh Alina. "Maaf, Bau. Papi tidak sengaja." Radit buru-buru melepaskan belitan tangannya di tubuh Alina. "Aku tidak mau sama Uncle lagi." Raja mengancam sambil melipat tangan di dada. "Papi kan tadi sudah minta maaf, jadi jangan marah ya. Papi janji tidak akan peluk-peluk Mami lagi," kata Radit. Maksudnya janji tidak akan peluk Alina di depan Raja. Kalau Raja sedang lengah mana bisa Radit tidak peluk Alina. "Ada apa ini pagi-pagi sudah berantem?" tanya Alina dengan suara serak khas bangun tidur. "Uncle Adit nakal. Dia peyuk-peyuk Mami. Aku tidak suka." Raja mengadu dengan mata merah menahan tangis. Radit merasa serba salah dibuatnya. "Maafin Papi ya, sayang." Radit buru-buru memeluk Raja sebelum putranya itu menangis, tapi bocah itu menolak. "Mami, ayo kita pulang saja." Raja menarik tangan Alina agar bangun dan mengajaknya pulang. Radit langsung panik dan buru-buru meminta maaf kepada Raja. "Papi minta maaf. Papi mohon Raja jangan pulang sekarang, ya. Papi masih kangen sama Raja." Radit memohon. "Aku gak suka sama Uncle Adit." Ketus saja. Alina bangun dan kemudian memeluk Raja. "Papi itu tidak sengaja memeluk Mami. Semalam Mami kedinginan, jadi Mami minta dipeluk sama Papi. Jadi Raja jangan marah ya sama Papi. Ini Mami yang salah," kata Alina lembut. Sementara Radit hanya diam dengan perasaan bersalah dan bingung. Raja melirik galak ke arah Radit mencoba percaya kepada ucapan maminya barusan. "Sekarang Raja baikannya sama Papi," bujuk Alina. Raja diam tidak bergeming, namun matanya sesekali melirik ke arah Radit galak. "Papi minta maaf ya sama Raja. Mulai sekarang kita baikan ya," Radit berkata lembut sambil mengulurkan jari kelingkingnya dan akhirnya Raja pun mau menyambutnya. "Kita kan sudah baikan. Mulai sekarang kita berteman. Dan Raja jangan pulang sekarang, ya. Pulangnya besok saja kalau Papi pulang ke Jakarta." Radit membujuk Raja agar mau menginap satu malam lagi. "Tapi Uncle janji jangan peyuk-peyuk Mami lagi." Raja mengajukan syarat. "Iya, Papi janji," jawab Radit sambil melirik ke arah Alina sambil tersenyum. "Duh, Raja, kamu tega banget sih sama Papi." Radit mengeluh dalam hati. Akhirnya Raja berhasil juga dibujuk untuk tidak pulang. Agar putranya itu tidak ngambek lagi, maka Radit dan Alina pun sepakat untuk menjaga jarak dari Raja. "Hari ini Raja mau main kemana?" tanya Radit. Radit ingin menghabiskan sisa satu hari dengan melakukan sesuatu yang berkesan untuk putranya itu. Di hari terakhir Radit di Singapura, mereka pergi ke Universal Studio. Setelah seharian bermain, sorenya Radit dan Alina pulang ke hotel dan menginap lagi di sana. Keesokannya Alina dan Raja baru pulang ke mansionnya setelah mengantarkan Radit ke bandara. Setelah kepulangan Alina ke Jakarta, Alina sudah mulai berani membuka komunikasi lagi dengan teman-teman sekolahnya kecuali Riana. Alina sudah masuk di grup alumni dan sesekali juga sering ngobrol di grup. "Ya ampun Alina, kemana saja sih lu? 4 tahun gak ketemu, tambah cantik saja lu Aul." "Gue hibernasi Alina." "Hibernasi biar tambah cantik? Lu kan udah cantik Nita."
Mana ada hibernasi biar tambah cantik Alina. Riana yang baru pulang dari ngantor tampak kaget ketika mendapati ada Alina di grup alumni. Hai, Al, apa kabar? Riana menunggu Alina membalas pesannya, namun Alina tidak muncul lagi setelah ada Riana. Dan Alina baru muncul lagi setelah ada undangan reuni kelas minggu depan. Al, lu datang ya? Gue kangen banget sama lu, Aul. Gue usahain datang. Gue kangen juga sama lu, Alina. Setelah sapaannya tidak dibalas oleh Alina, Riana pun tidak pernah berkomentar apapun lagi. Riana cukup tahu diri siapa itu Alina yang merupakan anak bos tempatnya bekerja, dan Riana juga sadar jika Alina masih menyimpan dendam kepadanya karena sikap Riana dulu terhadap Alina. Bun, minggu depan ada acara reuni. Kemungkinan Alina akan datang. Riana memberitahu. Kalau begitu Bunda akan menemui dia. Bunda ingin bertemu dengan Alina dan Raja. Mata Bunda Nilam tampak berbinar. Akhirnya ia tidak perlu pergi ke Singapura untuk bertemu dengan Alina dan Raja. Tanpa ada yang tahu jika Bunda Nilam diam-diam menyimpan foto Raja di galeri HP-nya, dan ia sering memperhatikan wajah tampan bocah itu yang benar-benar mirip dengan Radit. Bunda Nilam memiliki keyakinan yang sama dengan Radit jika Raja itu adalah putra Radit. Ia tidak berniat untuk melakukan tes DNA karena ia yakin jika bocah tampan itu benar-benar cucunya. Semoga Alina mau bertemu dengannya dan memberi kesempatan ia bertemu dengan Raja cucunya.